Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan memberkati kita, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati lagi firman Tuhan pada saat ini. Dan dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema akibat tanpa pemimpin. Kita akan melihat di dalam kitab Hakim-Hakim 21, saya baca ayat terakhir ayat 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau kita melihat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dan setelah Yosua meninggal, bangsa Israel mengalami hidup yang memprihatinkan, yaitu kehidupan yang tidak terarah kepada kebenaran Allah. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi bangsa Israel sebagai pemimpin mereka. Namun setelah hakim-hakim itu pun meninggal, bangsa Israel kembali kepada kehidupan yang sama, bahkan lebih memprihatinkan. Kehidupan mereka menjadi sangat rusak. Mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Padahal Tuhan melarang hal itu. Dan sangat menyedihkan lagi mereka menganggap itu baik. Mereka melihat apa yang mereka lakukan itu baik. Dan memang layak untuk mereka lakukan. Inilah akibat tidak ada pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik, padahal di hadapan Allah itu adalah perbuatan dosa yang mendatangkan hukuman. Dengan perbuatan sesuka hati mereka, hal ini membuktikan bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin yang datang dari Tuhan. Seseorang yang akan menasihati dan menuntun mereka pada kebenaran, sehingga perbuatan mereka menjadi benar di hadapan Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, tidak mudah menghadapi pengaruh-pengaruh jahat dunia ini. Karena kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, firman Tuhan bilang, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tidak mudah, dunia ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Tidak mudah kita untuk menghadapi pengaruh-pengaruh dunia ini, setiap godaan-godaan dunia ini. Kita bisa saja kita terjerat dan kita melakukan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita bisa jadi sama seperti bangsa Israel pada waktu mereka tidak memiliki seorang pemimpin. Kehidupan yang sangat rusak. Kehidupan yang tidak terarah kepada kebenaran Allah. Yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan jahat, tetapi mereka melihat itu sebagai perbuatan baik. Kita mungkin bisa aja sama seperti kehidupan dari bangsa Israel. Dan hal ini tentu menunjukkan kita membutuhkan pemimpin. Saya katakan tadi tidak mudah menghadapi pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini. Kita butuh seorang pemimpin. Kita butuh pribadi yang akan selalu menasihati dan menuntun kita untuk tetap terarah kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mengalami keselamatan. Tuhan memang mempercayakan banyak pemimpin-pemimpin rohani bagi kita. Dan kita bersyukur buat semuanya itu. Ada gembala yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin bagi jemaat Tuhan. GPD El Shaddai Magelang. Gereja-gereja yang lain, mereka punya pemimpin. Ada juga pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di setiap komisi-komisi. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di setiap persekutuan-persekutuan doa. Itu pemimpin-pemimpin rohani. Dan
Dan kita bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kita, ya, pemimpin-pemimpin yang saya percaya, yang menuntun setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat itu masih terbatas, kita membutuhkan satu pribadi yang dapat mengarahkan kita lebih lagi. Ya. Kenapa? Karena manusia terbatas, tapi Dia tidak terbatas. Siapa pemimpin sejati yang kita harapkan? Dialah pribadi Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17, Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, yaitu Roh Kudus, Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. Tadi saya katakan kita bersyukur ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Tapi saya percaya bahwa bukan berarti kita tidak membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pemimpin sejati dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah salah, Dia tidak akan pernah keliru. Apa yang Dia tunjukkan dalam kehidupan kita itu adalah kebenaran. Kita lihat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus tahu bahwa murid-murid membutuhkan pribadi yang akan memimpin mereka, menolong dan menasihati mereka. Itu sebabnya Yesus memberikan mereka pribadi Roh Kudus. Itu adalah Allah sendiri yang akan memimpin mereka kepada setiap kebenaran Allah. Kalau kita melihat peran Roh Kudus itu banyak bagi orang percaya. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan di atas loteng Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan Dia yang memimpin gereja Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya mari berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Dia yang menasihati dan mengarahkan kita kepada kebenaran Allah. Sehingga setiap perbuatan kita menjadi baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita disebut sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Beri hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Namun bagaimana kehidupan tanpa pemimpin, yaitu Roh Kudus? Kita lihat pasti yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jahat, tetapi menganggap itu sebagai hal-hal yang baik. Dan sangat disayangkan hidup tanpa Roh Kudus sebagai pemimpin pasti hidupnya terarah kepada kebinasaan, bukan kepada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Roh Kudus yang memimpin setiap langkah-langkah kita, bahkan sampai hari ini dan sampai seterusnya. Kita percayakan setiap kehidupan kita kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman-Mu saat ini. Kami boleh belajar dari bangsa Israel ketika mereka tidak punya pemimpin. Kehidupan mereka tidak terarah kepada kebenaran. Apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang jahat. Kehidupan mereka semakin rusak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hal yang menjadikan mereka memandang itu sebagai hal yang baik. Itu sebabnya ya Tuhan, kami percaya kalau sampai hari ini kami tetap ada di dalam Engkau. Sampai hari ini kami menyembah Engkau. Sampai hari ini kami beribadah kepadamu. Kami percaya karena kami punya pemimpin, yaitu Roh Kudus yang sudah memimpin setiap langkah-langkah kami, yang sudah mengarahkan kami kepada segala kebenaran. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami pemimpin-pemimpin rohani di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang akan terus pakai mereka, Tuhan yang akan terus menyertai mereka dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang telah menyerahkan diri-Mu untuk membebaskan
keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirimu suatu umat kepunyaanmu sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.